Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 SMP Negeri 85 Jakarta Selatan. Untuk hari ini saya akan membahas materi PPKN semester 1 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang nanti akan saya bahas yang akan kita tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Adapun kompetensi daripada materi hari ini adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan indikator daripada materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Yang kedua, menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan menganalisis penerapan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita bisa melihat di situ materi pembelajaran. Yang pertama, hakikat kedaulatan dan teori-teorinya. Yang A di situ tentang pengertian kedaulatan. Yang B ada teori-teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah, kita akan membahas dan saya akan menjelaskan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kalau kita lihat di situ, kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan yang tertinggi. Jadi daulah di sini adalah suatu kekuasaan yang memang kekuasaan itu tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membentuk undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Jadi membuat suatu aturan. Aturan itu untuk menjalankan suatu pemerintahan di negara tersebut. Dan kita bisa melihat di situ tentang kedaulatan rakyat. Berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita lihat tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi. Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Jadi ada dua di situ. Yang pertama, demokrasi langsung. Bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan suatu undang-undang. Berikutnya, demokrasi perwakilan. Rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Di sini ada tokoh yang bernama Jen Bodin mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Beliau mengatakan ada empat sifat daripada kedaulatan. Kita bisa lihat di situ, yang pertama ada sifat asli, yang kedua ada sifat permanen, yang ketiga tunggal, yang keempat tidak terbatas. Kita bisa melihat di situ tentang masing-masing daripada pengertian sifat-sifat itu sendiri. Yang pertama, kedaulatan memiliki 4 sifat. Yang pertama asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, sifat permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga, tunggal atau satu, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain atau lembaga-lembaga lain. Jadi ini hanya tunggal, satu.
Tidak ada kekuasaan yang lebih. Tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kita bisa melihat di situ tentang kedaulatan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa campur tangan negara lain. Artinya di sini negara lain tidak boleh intervensi, tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara tersebut. Yang kedua, ada kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar memberikan kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan yang lain. Berikutnya, kita akan melihat tentang teori-teori kedaulatan. Yang pertama, di situ kita lihat ada teori kedaulatan Tuhan. Adapun pengertian daripada teori kedaulatan Tuhan adalah merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengatakan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil di dunia. Artinya para pemimpin yang ada di dunia ini mewakili Tuhan. Ini adalah konsep daripada teori kedaulatan Tuhan. Pelopor teori kedaulatan Tuhan itu sendiri antara lain Agustinus, ada Thomas Aquino, dan F.J. Stahl. Negara yang menganut teori ini salah satunya adalah negara Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika. Berikutnya kita akan melihat tentang teori kedaulatan raja. Teori ini berkembang pada abad pertengahan yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya di sini kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Teori kedaulatan raja menganggap bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan dari kehendak Tuhan. Berikutnya ada teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi terletak pada tangan negara. Sumber kedaulatan negara adalah negara. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan yang tirani atau lebih dikenal diktator. Peletak dasar teori ini antara lain ada Jean Bodin, F. Hegel, George Jelinek, dan Paul Laban. Berikutnya kita bisa melihat ada teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku dan kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Adapun pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya ada Hugo de Groot, ada Krebel, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Kita bisa melihat di sini tentang teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak daripada rakyat. Itu adalah teori kedaulatan rakyat. Kita bisa melihat tentang bentuk kedaulatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama bisa melihat di situ Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan NKRI karena ada rakyat yang menghuni wilayah Indonesia. Oleh karena itu,
para pendiri negara pada saat merumuskan negara Indonesia memilih berkedaulatan rakyat. Itu dasarnya. Karena dalam perjuangan ini semua elemen bersama-sama bagaimana dulu berjuang untuk merdeka berdaulat, keluar daripada belenggu penjajahan. Adapun hal itu secara nyata dirumuskan dalam Pancasila, sila keempat. Selain itu juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat dan pasal 1 ayat 2. Kita bisa melihat di situ Indonesia juga merupakan negara yang berkedaulatan hukum. Dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sangat jelas bahwa kedaulatan negara Indonesia juga merupakan negara hukum. Ini dalam pembukaan UUD 1945. Kedaulatan rakyat dijalankan menurut hukum yang berlaku. Hukum penyelenggaraan Indonesia yang pokok adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah dasar hukum. Bagaimana pondasi Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tanpa adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia tidak akan bisa berdiri, atau Indonesia tidak akan bisa menjalankan suatu pemerintahan tanpa adanya pondasi hukum yang sudah disahkan. Demikian untuk pembahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk peserta didik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.